Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nabila Nurita Putri dari Universitas Kristen Satya Wacana Program Studi Sistem Informasi Akuntansi dengan NIM 55 2020 008. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kali ini saya akan mengulas tentang bea materai. Apa itu bea materai dan bagaimana itu? Dan juga video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Untuk lebih jauhnya, silahkan simak video ini sampai akhir ya. Bea materai. Apa itu bea materai? Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di dalam pengadilan. Dokumen yang bisa dikenai bea materai adalah dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Mengenal aturan bea materai. Bea materai sudah diperbarui, sehingga ada peraturan lama dan ada peraturan baru. Peraturan lama memuat bea materai sebesar Rp3.000 dan Rp6.000, dan aturan baru memuat bea materai sebesar Rp10.000. Untuk aturan lama, dokumen pembayaran dengan nilai sampai dengan Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Untuk dokumen pembayaran dengan nilai lebih besar dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 dibebankan bea materai sebesar Rp3.000. Untuk dokumen pembayaran dengan nilai lebih besar dari Rp1.000.000 dibebankan bea materai sebesar Rp6.000. Kemudian untuk aturan baru, untuk dokumen pembayaran dengan nilai sampai dengan 5 juta tidak dibebankan bea materai. Untuk dokumen pembayaran lebih dari nilai Rp5 juta dibebankan bea materai sebesar Rp10.000. Kapan dimulainya bea materai yang baru? Awal tahun 2021 kemarin, bea materai dengan nominal Rp10.000 resmi diberlakukan, menyusul setelah ditekankannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai oleh pemerintah. Pemberlakuan bea materai yang baru ini akan menggantikan tarif materai dengan nilai Rp3.000 dan Rp6.000 yang sebelumnya berlaku. Salah satu alasannya dengan kenaikan tarif bea materai adalah karena perkembangan ekonomi terus terjadi. Sementara selama 35 tahun terakhir, regulasi mengenai bea materai belum mengalami perubahan. Apa yang mendasari undang-undang tentang bea materai yang lama diubah ke undang-undang baru? Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai disebutkan bahwa besaran tarif bea materai dapat dinaikkan dengan peraturan pemerintah, paling tinggi sebesar 6 kali dari tarif awal. Tarif awal bea materai di Indonesia adalah Rp500 dan Rp1.000. Artinya, materai dapat dinaikkan dengan PP paling tinggi menjadi Rp3.000 dan Rp6.000. Ketentuan ini kemudian diikuti mendasari pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Perubahan apa saja yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Bea Materai yang baru? Dalam aturan bea materai yang baru terdapat beberapa perubahan. Salah satu perubahannya adalah ketentuan mengenai bentuk materai yang saat ini bukan hanya terdiri dari materai tempel, melainkan juga materai elektronik dan materai dalam bentuk lain. Materai elektronik merupakan salah satu bentuk revolusi dari Undang-Undang Bea Materai yang baru. Materai elektronik ini akan memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan bentuk materai dilakukan untuk menunjang perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi, mengingat teknologi elektronik adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga pemerintah
sebelumnya hanya menggunakan tarif materai untuk dokumen dan bentuk cetak, kini juga mengenakan tarif materai bagi dokumen elektronik. Dan kemudian perubahan lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang terjadi dalam pengenaan tarif bea materai untuk dokumen tertentu. Sebelumnya, dokumen yang memiliki transaksi dengan nilai nominal lebih dari 1 juta diwajibkan untuk menggunakan materai. Namun, dalam undang-undang yang baru, hanya dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai lebih dari 5 juta yang perlu menggunakan materai. Aturan ini ditetapkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam mendukung usaha kecil dan menengah. Dalam Undang-Undang Bea Materai yang baru, aturan mengenai pelanggaran terhadap bea materai juga telah diatur secara khusus. Dalam ketentuan yang baru, setiap orang dapat dikenakan sanksi administratif denda 100% jika bea materai kurang bayar. Ada pula ketentuan bagi setiap orang yang meniru, memalsukan, memakai, dan menjual materai palsu, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara 7 tahun dan denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Setelah itu, terdapat juga ketentuan pidana bagi yang menghilangkan tanda atau ciri khusus materai, kemudian menjualnya atau menawarkannya ke orang lain. Orang tersebut dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian, bagaimana nasib materai dengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 yang masih beredar di masyarakat? Walaupun bea materai dengan nilai Rp10.000 sudah mulai berlaku, masyarakat tidak perlu khawatir apabila masih memiliki bea materai dengan jumlah Rp3.000 dan Rp6.000. Hal ini karena pemerintah telah memberikan pernyataan bahwa tahun 2021 akan dijadikan masa transisi perubahan bea materai, sehingga sepanjang tahun ini tarif bea materai Rp3.000 dan Rp6.000 masih berlaku dan tetap sah digunakan secara hukum. Namun dalam penggunaannya, materai harus berjumlah paling sedikit Rp9.000. Jadi, kita bisa menggunakan materai dengan nominal Rp3.000 sebanyak 3, atau bisa juga dengan Rp6.001 dan Rp3.001, atau bisa juga Rp6.000 sebanyak 2 biji. Nah, gimana? Udah paham belum tentang bea materai? Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, dan sampai jumpa di lain waktu. Dah!